Om Swastiastu, Tabe Selamat Lililatai, Salam Sujud dan Menempam. Perkenalkan, nama saya Igo, NIM 190008, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 4, kelas A, Fakultas Dharmakarya. Pada video kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana atau pendehem dengan tema tentang makna Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pendehem yang diampu oleh Bapak Dr. IGD Darman Gunawan SH MPDH. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, puja syukur mari kita panjatkan kehadiran Ida Sang Dewi Dewasa, karena atas anugerah wadah mudah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Tentu saya sangat senang sekali dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan pesan Dharma Wacana dengan bahasan makna Hari Raya Nyepi. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi mengandung makna yang sangat mendasar, karena dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini sebagai upaya pencarian kesadaran akan hakikat individu sebagai makhluk ciptaan Ida Sang Dewi Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kesadaran itu, mereka akan mewujudkan suatu kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi antara jiwa dan raga, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dengan Tuhan, serta dengan alam dan lingkungannya. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, mungkin pertanyaan pernah muncul di benak kita, mengapa perayaan Nyepi tidak dirayakan dengan pesta yang ramai, meriah, dan megah seperti perayaan Hari Raya pada umumnya. Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu kita ketahui arti kata Nyepi itu apa. Seperti yang kita ketahui bahwa kata Nyepi itu berasal dari kata sepi, sipeng, yang berarti hening, sunyi, sepi, dan sinar. Sehingga dimaksudkan agar perayaan Nyepi itu dilaksanakan secara hening dan sepi, agar kita belajar introspeksi diri dengan merenung, meditasi, dan evaluasi diri, dan bertanya tentang diri kita dan kesalahan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini, serta hal apa yang harus kita perbaiki untuk kehidupan yang masa mendatang. Adapun rangkaian tradisi yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi biasanya adalah melasti, tabur, pelaksanaan Caturbrata Nyepi, dan diakhiri dengan nyembah bumi. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang dikasihi Ida Sang Dewi Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang telah kita ketahui bahwa rangkaian pertama dalam pelaksanaan Nyepi adalah melasti. Melasti itu berasal dari kata mala yang artinya kotor, dan asti yang artinya membuang atau memusnahkan. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, melasti ini bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran, buana alit, dan buana agung. Tentu kita bertanya, apa yang disucikan dalam buana alit? Dalam buana alit adalah meleburkan dan melenyapkan segala kekotoran dan kepapaan dalam diri manusia, untuk menyucikan pikiran, perkataan, serta perbuatan dengan perbuatan dan cipta amerta. Sedangkan dalam buana agung adalah diwujudkan dengan penyucian arca, lingga, dan pralini secara spiritual dengan cipta amerta.
Melasti adalah meningkatkan serana dan bakti pada para dewata manifestasi Tuhan Yang Maha Esa untuk menghentikan penderitaan masyarakat, menghilangkan papak resa dan mencegah kerusakan alam. Sedangkan dalam rangkaian upacara selanjutnya itu ialah upacara tawur. Di sini tawur berasal dari kata nawur atau membayar utang. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang dikasihi Tuhan, muncul di benak kita bertanya, kepada siapa kita membayar utang itu? Di sini saya akan menjawabnya. Kita membayar utang itu kepada para buta kala, yang mana utang kepada buta kala dalam Trirana termasuk dalam utang kepada Dewa Rana. Dari utang kepada buta inilah perlu dilaksanakannya buta. Maksud saya buta yasnya, yang tujuannya adalah agar energi negatif dari para buta kala tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu juga fungsi tawur ini adalah agar para buta kala disucikan agar bisa menyatu dengan Sang Yang Tunggal. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia serta dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa, pada trianusasi ke sana kita umat Hindu patut mengadakan upacara butayatnya, yaitu caru yang disebut dengan tawur. Kemudian umat Hindu melaksanakan serta merayakan hari raya Nyepi selama 24 jam dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi di esok hari. Di hari itu seluruh umat Hindu yang ada di dunia melaksanakan catur brata penyepian, yaitu 4 larangan atau pantangan yang tidak boleh dilanggar pada hari raya Nyepi. Yang pertama itu pantangannya ialah amati bumi atau tidak boleh menyalakan api. Yang dimaksud dengan boleh menyalakan api itu ialah di sini dimaksud bukan api yang kita lihat secara nyata, tetapi mengarah pada sifat atau ego manusia. Kita harus selalu mengendalikan amarah, mengendalikan ego kita, serta mengendalikan nafsu dan mengendalikan api-api dalam diri kita, baik itu api yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif. Kedua, pantangannya ialah amalati lelungan atau tidak boleh bersenang-senang. Maksudnya di sini adalah tidak bersenang-senang seperti nonton TV, main HP, atau keluar rumah, serta mengikuti keramaian-keramaian yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya, dan sebagainya. Sebab dalam brata penyepian dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan tapa brata. Hendaknya pada waktu itu orang berpuasa dan semadi untuk mengendalikan seluruh indera dan keinginannya. Dengan berpuasa, kita telah berupaya untuk mengendalikan nafsu untuk makan dan minum. Dan apabila terus mengendalikan makanan atau minuman yang kita konsumsi, maka tubuh kita tidak akan mudah untuk terserang penyakit. Yang tiga, pantangannya ialah amati lelungan atau tidak bepergian. Di sini dapat saya jelaskan, orang yang melakukan brata penyepian berarti tidak boleh bepergian atau keluar rumah. Tidak bepergian artinya adalah mengendalikan pikiran, harus tetap konsentrasi agar pikirannya tetap terkendali dan tidak liar, serta bisa mengendalikan hal-hal yang negatif. Yang terakhir, pantangannya ialah amati karya atau tidak bekerja. Di sini dapat saya jelaskan
yaitu amatikarya, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena selama kita melaksanakan catur berata penyepian, kita hanya merenung dan bermeditasi, melakukan samadhi tentang apa yang kita lakukan selama 1 tahun belakangan ini. Dalam berata ini kita diajarkan agar selalu berbuat sesuai dengan dharma agama dan dharma negara, yaitu melaksanakan ajaran agama, menghormati guru dan orang tua, serta menaati dan melaksanakan aturan pemerintah. Manusia juga harus mampu untuk mengendalikan pikirannya, sebab indria dan pikiran bisa menjadi surga dan neraka bagi manusia itu sendiri. Akan menjadi surga apabila mampu mengendalikannya. Surga yang dimaksud adalah keadaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh manusia itu di dunia ini, dan sebaliknya indria dan pikiran akan menjadi neraka bagi manusia itu sendiri apabila kita tidak mampu untuk mengendalikannya, yaitu yang akan muncul ialah penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia itu sendiri. Setelah pelaksanaan catur berata penyepian, rangkaian dalam pelaksanaan nyepi adalah menyembah geni. Makna filosofis yang terkandung dalam pelaksanaan menyembah geni ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan pelaksanaan dharma santi. Inti dari menyembah geni adalah mengimplementasikan kesadaran yang ada di dalam diri manusia, kesadaran segalanya, termasuk kesadaran untuk memaafkan orang lain. Melalui proses nyepi itu melahirkan manusia yang berkarakter, yaitu manusia yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, rendah hati, peduli, disiplin, menghargai orang lain, sehingga dia akan menjadi manusia yang memiliki kualitas. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, di sini dapat kita simpulkan dari penjelasan saya yang telah saya jelaskan tadi, bahwa makna nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk membersihkan segala kotoran, hal-hal negatif, selalu mawas diri, merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat di masa lalu, saat ini, dan merencanakan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berkarakter, berguna, dan bermanfaat bagi sesama umat. Dan tidak lupa kita harus selalu bersyukur pada Sang Pencipta dengan apa yang telah kita peroleh. Pada akhir Dharma Wacana ini semoga Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widewasa selalu senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, dan semuanya memperoleh kebajikan, saling pengertian, dan dijauhkan dari segala duka nistapa, dan selalu dalam keadaan sejuk, damai, aman, dan tentram. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang dikasihi Tuhan Yang Maha Esa, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.